Orang NU harus sehat ilmunya, terutama wong NU dhewe di dalam hal pemahaman ilmu yang bermuara pada pemikiran Ahlus Sunnah wal Jamaah harus paham. Inilah pentingnya pondok pesantren. Inilah pentingnya pesantren-pesantren yang sampai hari ini masih mempelajari ilmu-ilmu salaf, yang masih memahami, mempelajari dengan tekun tentang al-kutubus salaf, coro saiki jenis kitab kuning. Ini penting para sederek, penting buat NU, penting buat umat Islam, penting buat bangsa Indonesia, penting. Karena dengan terus kita pelajari kitab-kitab kuning itu, maka artinya semakin hari semakin kuat ideologi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu disebarkan di NKRI ini. Pramila wong NU niku nggih, terutama muslimat fatayat. Fatayat lah, paling tidak fatayat iki sing jek produktif manake. Lek muslimat iki kadang-kadang ya wis rada kendor. Kuwi aja kabeh anake di sekolahane umum. Aja kabeh iki artine kok ora oleh ngono ya ora. Sebagian mbok di pondokne ben padha iso ngaji. Ngoten lho. Percuma lah Bu, panjenengan mana menek, mboke mana, bapake menek. Tapi kemudian dadine iki guru wong sing ora paham karo Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya percuma. Percuma dadi NU, dadi muslimat, dadi ansor, dadi fatayat. Tugasnya dadi ansor fatayat melahirkan generasi muda yang bisa meneruskan perjuangan para ulama. Carane piye? Ya kudu paham. Di sini pentingnya pesantren. Maka pertanyaannya, NU iki diterusne apa dibarne? Itu pertanyaan dasarnya. Lek NU iki pengen diterusne, wong NU kudu mondokne anak. Karena dengan mondok akan jadi ulama, karena ulama maka NU tetap hidup, karena NU itu Nahdlatul Ulama. Gini apa badan? Nahdlatul Ulama. Ulama itu hanya bisa lahir dari pondok-pondok pesantren. Dalam wong dhewe ora gelem mondokne anak, ulama entek. Ulama entek, NU Nahdlatul apa? Lek ulama entek, mergo wong NU ora gelem mondokne anak, terus NU iki Nahdlatul apa? Nah, monggo dipikir. Jadi sehat yang ketiga, warga NU mesti sehat secara keilmuan. Ilmu sing harus difahami pertama adalah ilmu ad-din, karena NU ini organisasi keagamaan, maka pemahaman terhadap ulumuddin menjadi pokok. Baru di atasnya nanti ditambahi ilmu ekonomi, ilmu hukum, ilmu politik, teknologi, dan lain-lain sebagainya. Itu sebagai waziyadah, sebagai tambahan. Sebab kalau orang NU nggak ada yang memahami ilmu-ilmu dunia, nanti ditinggal oleh orang lain. Karena dunia ini selalu berkembang. Dan kita harus punya alat yang cukup untuk masuk dalam wilayah perkembangan itu, agar kita tidak selalu menjadi objek dari perkembangan,
tapi mesti menjadi subjek dari perkembangan. Kita tidak boleh selalu menjadi maf'ul bih dari perkembangan, tapi harus menjadi fa'il dan punya peran dalam perkembangan. Dalam ekonomi, dalam politik, dalam pendidikan, dalam berbagai macam aspek kehidupan, kita mesti jadi isim fa'il. Dan itu tidak mungkin tanpa ilmu. Karena itu sehat yang ketiga, santri harus sehat ilmunya. Di sini penting pemahaman, peran, dorongan, semangat dari ibu-ibu fatayat, ibu-ibu muslimat, bapak-bapak NU, anak-anak Ansor yang masih sregep, yang masih produktif. Kayak kula kayak Pak Zaidib ngene pun wassalam pun wis. Karek lingak-linguk tok. Ini penting proses. Yang ketiga harus sehat secara keilmuan, terutama ilmu agama. Kula lek ngomong soal agama niki mungkin terus kita kaitkan dengan munculnya aliran-aliran baru setelah era reformasi ini yang cenderung kepada anti ahlus sunnah. Wah, ini dawa mungkin ceritanya, tapi itu tidak perlu. Yang penting kita semangat memahami ilmu agama ala Nahdlatul Ulama, ala kiai-kiai Nahdlatul Ulama, karena kita memang orang NU. Dan itu kudu anek gurune, kudu mondok, kudu jelas. Karena guru di pesantren itu punya sanad ilmu sampai teko Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ojo sampai ilmu agama itu hanya mengandalkan Google. Gurumu sapa? Mbah Google. Wah, bahaya itu. Ngerti sak potong ayat, sak potong hadis. Kadang-kadang orang ngerti konteke, orang ngerti asbabul wurute, orang ngerti asbabun nuzule. Wah, akhirnya ngantemi sapa-sapa. Muni kiai, muni gus, muni ustad, tapi misuh terus. Matamu. Muni udine, masya Allah. Ah, sudahlah.